AI itu sebenarnya Tuhan, ciptaan manusia yang masih dalam proses awal penciptaan. Kenapa manusia ingin menciptakan Tuhan? Karena mereka gagal jadi Tuhan. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan kami di sesi Cangkruan kali ini. Malam ini kita akan membahas isu trading sekarang dan sampai kedepannya, mungkin sampai akhir zaman, tentang kemajuan teknologi digital dengan munculnya artificial intelligence, kecerdasan tiruan atau kecerdasan buatan, AI. Jadi sebenarnya menarik sih kalau bicara AI, karena AI itu satu produk yang sangat dilematis. Satu sisi memberikan manfaat bagi manusia, yang manfaatnya mungkin lebih ke memudahkan. Itu saja. Bahayanya banyak sekali. Jadi kalau saya pribadi memandang AI itu surplus bahaya, defisit guna. Kebanyakan bahaya, kekurangan guna. Tuh. Oke, oke. Ini kita akan menggunakan AI ya. Ya. Bahayanya itu di sisi mana aja, Di? Tadi kamu kan udah bicara tentang bahaya. Bahayanya itu di sisi mana? Ya tentu bahayanya itu pertama ya. Kan selama ini banyak orang mengira orang purba itu bodoh. Manusia purba yang hidup di era primitif itu bodoh karena belum bisa menciptakan teknologi secanggih sekarang. Itu dibantah sama Matt Ridley di bukunya tentang genom. Dia bilang bahwa setiap apa yang manusia alami itu akan tertanam dalam genom, kumpulan gen dalam dirinya yang menyimpan memori pengalaman, tapi juga berfungsi untuk mengasah kemampuan. Nah, orang cerdas sebenarnya orang yang bisa memaksimalkan, mengasah kemampuannya secara maksimal. Tetapi itu hanya akan tercipta dalam keadaan terbatas. Kalau semuanya sudah disediakan, maka orang kemampuannya mengasah kemampuannya mengasah kecerdasan itu berkurang. Misalkan ya, paradoks sih memang. Kenapa orang tempo dulu, ulama misalkan, Imam Nawawi umurnya hanya 40-an tahun, ada yang bilang 43 tahun, bisa nulis buku yang sangat banyak. Salah satu bukunya tebal, 20-an jilid. Pertama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dalam bidang fikih. Kemudian Syarah Sahih Muslim, penjelasan atas kitab Sahih Muslim setebal 20-an jilid juga. Kok bisa? Itu pun salah satu kitabnya ya. Kok bisa orang zaman dulu di mana komputer belum ada, internet belum ada, laptop belum ada, kok bisa menghasilkan karya sebanyak itu? Justru paradoksnya di situ. Keterbatasan mengasah kecerdasan. Jadi orang tempo dulu lebih cerdas dibanding orang tempo sekarang. Orang sekarang lebih bodoh dari orang tempo dulu. Kenapa? Karena ada AI. Oke. Ini Di. Mungkin kita perlu juga bicara mengapa ada AI begitu kan. Karena kan suatu hal ataupun suatu hal lah gitu kan. Ada kan pasti yang juga membutuhkan konsumen dan semacamnya. Ya. Suatu hal yang diciptakan itu kan pasti melihat situasi dulu gitu kan. Ya. Nah, adanya AI itu apa gitu? Coba saya baca pakai teori simulakranya Jean Baudrillard, seorang filsuf Prancis. Baudrillard itu kan juga pengikut Karl Marx. Cuma dia juga memodifikasi gagasannya Karl Marx dan mengkritisinya. Jadi kata Baudrillard begini, dulu ketika Karl Marx hidup, produk industri itu mempertimbangkan dua nilai. Nilai guna, use value, kita bikin produk gunanya nanti apa, supaya nanti bisa dibeli. Tapi juga mempertimbangkan exchange value, nilai tukar. Kalau ini sudah dijadikan jadi barang, nanti harganya berapa? Disesuaikan dengan harga di pasaran. Jadi harga pasaran serta kegunaan barang itu merupakan dua nilai yang mempengaruhi proses produksi barang, komoditas. Di era sekarang ada dua nilai baru yang lebih dominan. Nilai asosiatif, nilai kekelompokan. Misalkan orang sekarang beli motor tidak hanya untuk kebutuhan transportasi, tapi juga untuk kebutuhan karena bagian dari suatu kelompok geng motor misalkan,
Atau orang dulu beli baju untuk pakaian saja ya, untuk menutupi badan. Sekarang orang bikin baju karena bagian dari kelompok, makanya ada seragam. Yang kedua, ya yaitu yang pertama ya. Yang kedua, yang paling berpengaruh nilai simbolik. Kamu kalau pakai barang ini, kamu akan dapat gengsi, dapat reputasi. Kalau kamu pergi ke suatu tempat untuk healing, kamu bukan hanya dapat healing, kamu juga dapat dianggap keren. Nilai simbolik. Atau kalau saya bahasakan secara lebih membumi, nilai gengsi. Nah, nilai gengsi ini mengolah hasrat manusia. Manusia sebenarnya pengen apa sih? Itu diolah oleh neokapitalisme untuk dijadiin produk supaya nanti bisa dibeli agar dapat keuntungan lagi. Nah, salah satu keinginan manusia ingin serba mudah. Orang kalau bikin tulisan susah karena harus baca dan sebagainya. Inginnya yang praktis. Dibikinlah ChatGPT. Orang suka menonton tontonan, tapi untuk bikin film dan video susah. Dibikinkanlah AI Flow, AI-nya Google. Jadi kemunculan AI itu sebenarnya efek dari tatanan simulakra. Oke. Ya, menarik ini. Kalau aku sendiri ya, kan kamu bilang tadi bahwa AI itu ya membuat orang bodoh dan semacamnya begitu kan? Ya. Nah, ya menurutku itu kan kalau kita berpikir lagi ya, kalau kita mengkritisi lagi, itu kan menjadi sebuah tantangan sebenarnya. Ya. Kalau dulu tantangan orang dulu itu ya karena keterbatasan fasilitas dan semacamnya. Sekarang kan kita kan disuguhkan dengan fasilitas yang ya bisa dikatakan udah ada gitu kan, udah lengkap dan semacamnya. Itu kan kalau kita berpikir lagi itu menjadi sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana kita nanti lebih pintar daripada AI, lebih canggih daripada AI, misalnya kayak gitu. Karena kan gini, AI juga ciptaan manusia sebenarnya gitu kan. Iya. Nah, bagaimana kita nanti lebih pintar daripada AI gitu kan? Karena kalau kita mindsetnya kayak gitu itu bukan memperbodoh, tapi nanti akan meningkatkan rasa pengetahuan kita dan rasa kualitas kita lebih tinggi lagi daripada AI begitu. Ya kalau kita gunakan AI hanya sebatas mencari solusi terakhir untuk menyelesaikan segala problem itu baru. Tapi kalau kita melihat AI adalah sebagai bantuan dan itu kita juga tidak langsung mempercayainya 100%, tapi juga kita mengkaji apakah ini benar semacamnya, apakah aku harus lebih pintar daripada AI. Itu kan jadi tantangan tersendiri nanti. Oke. Ya, satu sisi memang begitu. Cuma yang harus ditekankan, AI itu sebenarnya Tuhan, ciptaan manusia yang masih dalam proses awal penciptaan. Kenapa manusia ingin menciptakan Tuhan? Karena mereka gagal jadi Tuhan. Jadi simulakra itu sebenarnya ada dua istilah ya dalam kajian filsafat sosial itu. Ada simulakra, ada hyperrealitas. Simulakra itu hasrat yang diolah supaya bisa jadi nyata. Misalkan orang ingin cantik. Cantik itu gimana? Glowing, putih dan sebagainya. Umumnya perempuan kan nggak putih-putih amat kan, meskipun tekstur kulitnya lebih lembut dari lelaki. Nah, hasrat untuk glowing itu gimana sih kalau dijadiin nyata? Maka dibuat karena skincare, make up dan sebagainya. Jadi mengolah hasrat. Kalau hyperrealita itu meniru realita, tapi tiruannya lebih asli dibanding nyata yang asli. Misalkan apa ya? Tiruan itu misalkan Amerika itu kan penggagas hyperrealita itu Umberto Eco, filsuf dan semiotikawan Italia. Amerika itu melalui Hollywood mereka menciptakan berbagai film yang sangat menggugah dan wah sehingga seolah orang percaya bahwa kenyataannya memang begitu. Contohnya film John Rambo. Itu film untuk mengenang kemenangan Amerika atas Vietnam. Kan dulu ada perang Amerika Vietnam kan. Nah, untuk aslinya Amerika itu kalah sama Vietnam. Cuma Amerika itu karena ya takut malu sama rakyatnya sendiri dibuat karena film dengan tokoh utama bernama John Rambo. Seolah ingin menunjukkan bahwa Amerika itu menang. Jadi contohnya ini. Film ini mendokumentasikan bagaimana perjuangan Amerika mengalahkan Vietnam. Itu contoh hyperrealita. Dan keduanya ini hyperrealita dan simulakra saling bertaut kerindang. Nah, memang tantangan adanya AI bagi manusia, bagaimana manusia lebih pintar dibanding AI.
Tetapi itu tidak sebatas wejangan, itu butuh amunisi intelektual. Yang paling dibutuhkan menghadapi AI bukan ilmu eksakta, saintek, tetapi ilmu humaniora, ilmu tentang manusia, psikologi, sosiologi, antropologi, hukum, dan terutama filsafat. Karena kalau orang, nah masalah yang dihadapi bangsa kita, ilmu humaniora dianaktirikan. Kebanyakan kampus membuka jurusan untuk ilmu eksakta atau ilmu humaniora yang jelas kerja, kayak manajemen dan sebagainya. Kayak filsafat, jarang kan diajarkan. Akhirnya orang jadi budak sistem, tidak mampu keluar dari sistem. Termasuk juga tidak mampu keluar dari ketergantungan pada AI. Oke, menarik ya. Ini aja nih, aku ambil sampel diriku sendiri ya. Ya. Dulu, aku kalau masih sekolah MI atau SD ya, itu kan jalan kaki gitu kan. Nah, tapi di zaman sekarang, aku kan mau kuliah semacamnya pakai motor gitu. Ini aku pakai motor bukan dari jarak sebenarnya. Ya jaraknya sama mungkin, tapi mengapa aku memakai motor itu kan untuk memangkas waktu, untuk mempercepat. Tapi kalau bicara tentang nilai kegunaan itu mempunyai nilai kegunaan masing-masing. Dulu aku yang jalan kaki itu kegunaannya apa? Dalam sektor kesehatan. Ya. Itu kan kalau kita banyak langkah atau banyak gerak dan semacamnya, itu kan nanti menyehatkan tubuh kita. Ya. Tapi di perihal waktu itu tidak menjamin. Nah, aku pakai motor itu masalah waktu makin cepat, waktunya makin dipangkas. Nah, tapi masalah kesehatan itu kurang gitu, karena tahu sendiri lah kalau pakai motor itu kan kita cuma diam aja, cuma yang digerakkan cuma tangan aja untuk sampai pada tujuan yang kita pengen kita sampai begitu kan. Nah, bicara tentang nilai guna, kayaknya kan di setiap hal itu mempunyai nilai guna masing-masing. Ya. Mempunyai sudut pandang yang masing-masing juga begitu kan. Dan juga seberapa canggih kita untuk mengelolanya begitu. Oke. Nah, itu gimana itu? Itu kan kalau bicara tentang AI dari sudut pandang ya, kalau memang ya orang yang memang ya apa ya kayak tadi hanya mengambil enaknya aja, itu ya oke-oke aja, itu akan membekukan pola pikir kita. Ya. Tapi kalau kita membantu ya Pak, AI sebagai pembantu kita untuk deadline dan itu kita akan menganalisis lagi, bukan hanya kita ngambil copot kopas dan sebagainya, tapi kita analisis lagi ini benar enggak, kita cari lagi dulu kayak rujukannya ini benar enggak, karena enggak sepenuhnya kayak AI itu kan langsung datanya benar. Jadi kita memang harus cross check tersendiri gitu, harus teliti banget. Itu kan kalau melihat dari sisi lain kita ini membantu, sangat mempercepat tugas kita. Apalagi sekarang kan banyak kesibukan dan semacamnya begitu. Apalagi tuntutan dunia sekarang itu sangat padat banget gitu. Iya. Itu gimana gitu kan kalau melihat dari semua sisi begitu, jangan sampai hanya melihat itu dari satu sisi. Pertama ya, kalau bicara guna itu ya yang paling berharga adalah kegunaan yang sesuai dengan kodrat manusia. Manusia misalkan butuh sehat, butuh cerdas, butuh bebas. Kecanggihan teknologi mengancam ketiganya. Yang pertama kesehatan. Dulu orang sehat karena mereka jalan kaki, sekalipun gak ada gym, mereka tiap hari olahraga dengan jalan kaki. Kemudian makanannya masih alami, beda dengan makanan sekarang yang kebanyakan sudah dicampur unsur kimiawi, sehingga kurang baik bagi kesehatan. Yang kedua, orang tempo dulu lebih cerdas. Kenapa? Karena dulu terbatas, sehingga orang terlatih untuk mengasah kemampuannya, kepekaannya menghadapi keterbatasan. Dan yang ketiga, bebas. Yang dikatakan bebas itu sebenarnya bukan ketika orang bebas melakukan apa saja. Karena kalau orang bebas melakukan apa saja, dia akan menjadi budak kesenangan. Makanya dalam kajiannya Erich Fromm, Escape from Freedom, bukunya itu, Lari dari Kebebasan, orang modern itu mengira tahu apa yang mereka harapkan. Ketika dicoba, ternyata malah membingungkan. Karena terlalu banyak pilihan. Akhirnya kemudian orang tidak bisa stabil. Misalkan kalau dulu ingin tenang, ya tinggal
healingnya itu ya mungkin cukup lihat rembulan ya kan, di malam hari rokokan selesai. Sekarang untuk healing harus daki gunung, biayanya berapa, risiko keselamatannya gimana. Kemudian apa ya, kata Byung Chul Hin itu, justru karena sekarang sudah sangat maju ya, sudah serba cepat itu kan, akhirnya manusianya kelelahan. Nah, itu dipaparkan di bukunya The Burnout Society, masyarakat yang kelelahan karena dipaksa terus berpacu. Apalagi sekarang kan era disrupsi, era yang serba gampang ada perubahan, sekali berubah bisa berskala global dunia. Efek dari serba berubah apa? Manusia tidak bisa stabil. Dulu misalkan pekerjaan yang mapan PNS, sekarang udah banyak orang yang nggak mau PNS. Kalau nggak mau PNS kemana? Berwirausaha. Seberapa menjanjikan? Wong sekarang era yang menuntut orang serba kreatif, inovatif. Jadi apa ya yang terjadi sekarang itu, orang dipaksa untuk berpikir melampaui batasnya. Cuma ini nggak bisa kita hentikan, sehingga yang kita butuhkan mungkin ya, kalau kata Heidegger itu istilahnya Gelassenheit, kemampuan memerdekakan diri dari ketergantungan, dari kecanduan, dari keterbudakan diri oleh kemajuan teknologi. Jadi apa ya, bukan menolak arus, tetapi bagaimana mengimbangi arus tanpa harus membuat diri kita kelelahan secara batin. Bicara tentang AI ya, bicara tentang AI itu sekarang kan udah canggih ya, canggih dari segi segala hal lah, di segala lini itu sekarang bisa di AI kan, video atau semacamnya itu bisa di AI kan. Nah, kalau melihat perkembangan zaman ini, nah nantinya itu AI gimana nih perkembangannya? Itu ada ya, jadi dalam ramalan teknologi itu ada satu buku judulnya Singularity is Near, kemanunggalan itu sudah dekat. Jadi gini kan, teknologi itu kan mengalami revolusi gitu ya, perubahan besar-besaran dalam 4 tahap. Dulu ditemukannya mesin uap, itu revolusi industri pertama, sehingga banyak tenaga manusia digantikan mesin. Berikutnya ditemukan listrik, akhirnya kemudian teknologi punya tentara baru, listrik, yang semakin memudahkan manusia, sehingga banyak produk-produk klasik tergantikan kayak lentera, ya lentera, kemudian obor dan sebagainya udah nggak dibutuhkan. Terus ditemukan komputer, revolusi industri ketiga, sehingga manusia kemudian menemukan teknologi baru untuk ranah informasi dan telekomunikasi. Setelah itu ditemukan digital, internet, ya bermula dari internet sih sebenarnya. Akhirnya dengan dimunculkannya digital, yang disapu habis itu media cetak. Sekarang kan media cetak banyak yang gulung tikar. Nah, kalau nanti AI ini, jadi ramalannya itu, teknologi itu nanti berada dalam satu kendali. Kalau listrik sama mesin kan cenderung punya cara kerjanya sendiri, cuma berdempetan kan, yang mengendalikan masih manusia. Nah, kalau di AI dalam ramalannya itu kecerdasannya akan setara dengan kecerdasan seluruh umat manusia, sehingga seluruh teknologi itu bisa berada dalam satu kesatuan utuh yang bisa dikontrol oleh satu ciptaan manusia yang bentar lagi akan jadi Tuhan, bernama AI. Makanya kan yang salah satu yang dikhawatirkan ilmuwan itu, takutnya nanti kan sekarang juga ada ilmu neuroscience kan, ilmu tentang saraf, yang terutama juga membahas tentang otak. Ada chip itu dimasukkan ke dalam otak kita, ditempelkan, yang mana bisa saja manusia dikontrol melalui chip, kesadarannya dikontrol dan sebagainya. Jadi ramalannya cukup menegangkan, cuma tentu ada harapan untuk menghalau bahaya itu, karena penantang terberat AI teknologi secara umum itu adalah sosial atau secara umum humanisme. Cocok nggak untuk kemanusiaan kita? Kalau ternyata nggak cocok, maka manusia akan secara sadar menghentikan. Kayak kemarin kan yang viral di berita itu, Swedia sudah menghentikan pengajaran berbasis komputer karena justru menjadikan peserta didik tidak bisa keterampilan dasar seperti menulis, melukis, mereka nggak bisa, sehingga kemudian kembali ke pengajaran klasik. Oke, begitu ya teman-teman pembahasan kali ini tentang AI. Berkata salam iman dan nalar.